Oh ya Ji, kemarin gue dengar dari orang, katanya tuh si Hana ngomongin lu tahu, katanya lu tuh di kelompok itu cuma main-main doang, ikut-ikutan doang. Serius? Padahal gue lumayan bantu banyak kok dalam tugas kelompok itu. Masa sih si Hana ngomong kayak gitu? Gue juga kaget sih ngedengernya, katanya lu cuma numpang nama doang di kelompok itu. Ih, bener banget. Gue kecewa sih sama si Hana. Gue ngerasa dia ngejauhin gue pada dia nggak ngajak gue ngobrol kayak biasanya. Terus juga dia ngejauhin gue. Padahal gue nggak ngerasa salah apa-apa gitu ke dia. Gue juga ngeliat sih dia agak beda. Mungkin ada yang disimpan. Lu udah coba tanya langsung ke dia? Belum, gue bingung mau mulai dari mana. Takutnya nanti kalau diomongin sama dia ntar dia makin marah. Kalau lu mau, nanti gue coba sampein ke Bu Maulida biar kalian bisa ngobrol bareng di ruang BK. Ya udah, gue setuju. Gue juga nggak mau masalah ini makin panjang nantinya. Udah yuk kita ke ruang BK. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Di sini kita akan menyelesaikan masalahnya agar tidak berlarut-larut ya. Di sini Ibu menjadi penengah, bukan memihak siapapun. Dari kalian boleh ceritakan terlebih dahulu. Saya ngerasa dijauhin sama dia, Bu. Kita dulu sering bareng, tapi tiba-tiba dia nggak ngobrol, nggak nyapa saya. Saya bingung, Bu, sama rasa sedih aja, Bu. Tiba-tiba dia berubah gitu, Bu. Oke, terima kasih Hana. Sekarang ada yang ingin cerita lagi? Saya malah Bu, saya juga kecewa. Saya dengar dari Wasila kalau Hana katanya bilang saya nggak ngerjain tugas kelompok Bu, saya cuma numpang nama aja. Saya kurang partisipasi dalam kelompoknya Bu. Iya, gue sama sekali nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Gue cerita sama Sophie cuma soal tugas kelompok, tapi nggak pernah nyebut nama siapa yang nggak partisipasi. Iya benar. Waktu itu si Hana cuma bilang ada beberapa orang yang belum maksimal, tapi nggak pernah nyebut nama kamu kok Jia. Gue capek dah. Capek kenapa? Kelompok gue ada yang nggak ikut ngerjain tugas kelompok. Udah lu buat ini kasih tahu mereka. Udah, awalnya udah chat di grup tapi nggak ada respon. Mungkin ini kali lagi pada nyari. Gue juga udah ngechatin satu-satu kok, tapi mereka juga nggak ada responnya. Terus juga sampai sekarang nggak ngirim materi apa-apa. Ya udah daripada pusing nih kita kantin. Yaudah, yuk. Yuk. Ngapain terus? Oke, jadi informasi yang Zia dengar mungkin salah persepsi ya. Nah, buat Wasila, gimana kamu dengarnya? Iya Bu, kalau yang saya dengar waktu itu sih cuma karena obrolannya si Sophie sama si Hana doang sih Bu. Terus juga di situ juga saya ngedengarnya ya emang si Sophie sama Hana ngobrolnya nggak pakai nama-nama gitu sih Bu. Jadi kayak ya udah saya nyimpulin si Gia karena emang Gianya di situ yang paling nggak aktif di kelompok. Jadi ya saya nyimpulinnya kalau itu emang Gia. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya gue bikin kalian jadi berantem. Iya apa-apa. Mungkin emang salah paham aja sih Bu sebenarnya. Aku juga minta maaf ya Hana sama kamu. Aku langsung menyimpulkan tanpa bertanya dulu ke pasiennya ke kamu. Aku terlalu cepat percaya sama omongan orang dan langsung menjauhi kamu tanpa nanya ke kamu. Nggak apa-apa, aku juga minta maaf kalau omonganku buat kamu salah paham. Aku senang kita bisa bicara lagi sekarang. Ini contoh yang baik ya, kalian bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Nah, dari kalian apakah ingin membuat kesepakatan agar kedepannya bisa lebih baik? Mungkin saya bakal lebih hati-hati lagi dalam bicara sama menjaga kepercayaan teman saya.
Saya mungkin juga akan lebih terbuka sama teman terdekat saya tanpa harus percaya dengan omongan orang lain, Bu. Senang deh akhirnya kalian bisa baikan lagi. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri ya. Iya. Dari sini saya juga apa yang melihat dari kejadian ini, jadi kalau misalnya setelah membantu bukan yang membuat jadi ke arah negatif, juga saya jadi harus lebih hati-hati ketika mendengar, juga nggak langsung menyimpulkan sesuatu. Oke, kalian sudah dewasa dalam menyikapi konflik ini. Nah, ingat ya, kalau ada masalah lebih baik dibicarakan dengan yang baik. Jangan mendengar dari cerita orang lain saja. Ya nggak apa-apa. Maaf ya, seharusnya gue nggak nyebarin cerita tanpa jelas. Gara-gara gue kayak gini, jadinya masalahnya tuh jadi besar banget. Insya Allah gue janji nggak bakal ngelakuin hal itu lagi. Yang penting sih sekarang kita udah baikan. Dan kita belajar bahwa komunikasi itu penting ternyata. Iya, makasih juga ya semuanya. Nah, karena kita belajar kelompok ulang lagi. Hanya kita belajar awal lagi baru Iya semangat, jangan sampai salah paham bikin kita jauh lagi. Ternyata tuh komunikasi penting banget ya. Nah,